Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Di video kali ini saya akan mereview sebuah alat penguat sinyal TV digital yang murah dan kecil, simple seperti ini ya. Karena saya penasaran juga setelah melihat beberapa review dari teman-teman yang lain dengan hasil yang bervariasi ya. Katanya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, seperti itu ya. Nah, bentuknya ini yang saya beli ya, karena ada yang saya lihat ada dua jenis nih yang di toko online. Ini banyak di toko online ya, teman-teman tinggal mengetik saja alat penguat sinyal untuk televisi digital atau mini booster atau apapun, nanti akan keluar. Tinggal teman-teman pilih, dan rata-rata harganya di toko online Rp15.000 ya. Ini jenis yang saya beli adalah Tupperware TFL D15 ya. Di paket pembelian kita mendapatkan ini ya, 1 unit mini booster beserta jacknya ya, atau konektornya, dan juga kabel USB untuk catu dayanya. Kemudian juga diberikan bonus ya, konektor drat ke konektor colok untuk antena TV-nya ya, untuk ke televisinya ini ya. Nah, karena ini menggunakan dua-duanya menggunakan drat ya. Ini yang female-nya juga menggunakan drat, yang yang female-nya juga menggunakan drat, sehingga kalau ini sudah bonus ya, jadi kita tinggal colok saja ke sini, karena ini biasanya dipakai untuk receiver parabola ya, yang seperti ini biasanya. Jadi kalau ke TV kan harus langsung memakai jack colok seperti ini. Oke, ini tinggal kita pasang di sini seperti itu. Nah, sementara ini untuk ke TV ya teman-teman. Sementara untuk yang dari antenanya, kalau teman-teman misalkan antenanya sudah memakai konektor drat sih nggak masalah. Cuman rata-rata kan biasanya menggunakan konektor seperti ini ya. Nah, oleh karena itu teman-teman harus menambah lagi untuk membeli sebuah konektor drat ke konektor colok seperti ini yang berlubang, supaya nanti ini bisa dicolok ke sini. Katakanlah ini dari antenanya ya, ini supaya dicolok ke sini. Jadi male sama female-nya. Ini harganya sekitar 5 ribuan ya, bisa di toko elektronik, bisa di toko online, banyak ya. Nah, ini kita pasang sini untuk input dari antena TV teman-teman ya. Sehingga kalau ditotalkan ya harganya sekitar Rp20.000 saja ya, plus konektor yang kita beli. Oke, tidak berlama-lama, mari kita langsung coba saja ke TV digitalnya. Oke teman-teman, sebelum membahas signal channel TV-nya, sebelumnya saya akan informasikan dulu posisi saya ada di kota Sukabumi. Saya pakai aplikasi sinyal TV digital untuk melihat beberapa stasiun yang sudah on ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi itu masuk di Jabar 5. Artinya wilayah Jabar 5 baru akan dihentikan semua siaran analognya di bulan November 2022. Jadi saat ini di Kabupaten dan Kota Sukabumi masih banyak siaran analog, sehingga siaran TV digitalnya baru beberapa saja. Coba kita lihat apa saja yang ada di Kota Sukabumi di tempat saya. Ini baru grup Metro, kemudian juga grup MNC dan grup Transcorp ya. Jadi baru kalau di total ada 12 channel ya. Sedangkan grup MTech, SCTP Indosiar, kemudian juga TV One dan ANTP, Media Asia juga ini belum. Di sini sudah ada tetapi channelnya masih 0 ya. Channel frekuensinya masih 0 nih. Oke, dan kemudian
jarak dari pemancar ke rumah saya ini rata-rata di kisaran 10 km dengan posisi antena yang cukup lumayan los atau lurus ya, sehingga sinyalnya cukup bagus. 12 channel yang diterima di rumah saya dengan posisi antena yang lumayan tinggi seperti itu teman-teman. Kemudian juga antena yang saya pergunakan adalah antena UHD 25 atau antena intrajes yang pernah saya review beberapa bulan yang lalu. Oke, kita akan lihat saja kekuatan sinyalnya satu persatu sebelum kita coba mini boosternya. Berapa kekuatannya, apakah ada perubahan atau tidak setelah kita pasang mini boosternya. Oke teman-teman, ini adalah siaran digital yang bisa diterima di Kota Sukabumi, karena belum semuanya seperti itu. Grup MNC, kemudian juga grup Metro, ya, hanya baru seperti itu teman-teman ya, dan grup Transcorp seperti ini. Sedangkan yang lainnya masih berada di analog, ya ini masih berada di analog untuk TV1, kemudian ANTP, yang lain-lainnya ini masih tetap ada di analog. Oke, kan kita lihat ya grup trans berapa kekuatan sinyalnya, kita akan nanti bandingkan. Oke, ini grup trans kekuatan sinyalnya 91, kualitas sinyalnya 100% ya. Dan ini adalah grup MNC, kita lihat RCTI di sini, kekuatan sinyalnya 86, kualitas sinyalnya 100%. Dan kita lihat satu lagi, grup Metro ya, kekuatan sinyalnya 70%, kemudian kekuatan sinyalnya 100%. Jadi yang membedakan ini hanya kekuatan sinyal, kualitas sinyal semuanya 100% ya, karena posisi cukup menguntungkan. Oke, dari 3 itu kita akan coba sekarang pasang mini boosternya atau penguat sinyalnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman menggunakan set TV box seperti ini digital ya, maka untuk jalur yang output ke antenanya teman-teman tinggal masukin saja ke jalur ini RF input. Kemudian untuk catu dayanya, karena di sini ada port USB, teman-teman tinggal colokan saja ke sini. Nanti ini akan menyala biru karena ini kebetulan saya tidak colokan. Ini akan menyala biru, dan ini adalah untuk input dari antena luar yang kita pasang ya. Nah, karena saya tidak akan menggunakan STB, kebetulan TV saya sudah digital, maka akan kita langsung saja pasang di belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita cabut ini antena yang dari antena luar, kemudian kita colok ke sini, ke input penguat sinyalnya, mini booster tappernya seperti itu. Kemudian untuk output ke TV-nya kita colok ke input RF, dan untuk catu dayanya di sini kebetulan ada beberapa port USB, saya colokkan ke salah satunya. Kita akan lihat. Nah, ini langsung menyala, ini berarti sudah on ya. Dan kita akan lihat hasilnya, terutama kekuatan sinyalnya. Baik, ini hasilnya teman-teman. Setelah dipasang penguat sinyal untuk Transcorp yang yang tadi 91%, sekarang jadi 97-98% ya. Berarti ada peningkatan. Kemudian ini untuk MNC TV, grup NMC dari 90-an itu ada kenaikan 95-96 ya persen ya. Dan terakhir yang tadi kita cek, grup Metro yang ke sinyal awalnya sebelum pakai penguat sinyal
82-86%. Sekarang kekuatan sinyalnya 93-94%, seperti itu. Dan kualitas sinyal masih tetap 100 ya. Kadang-kadang turun itu karena pengaruh cuaca, mungkin di sini karena sedang mendung ya. Jadi ini hasilnya teman-teman ya. 3 grup yang memang ketika sebelum dan sesudah dipasang penguat sinyal memang ada peningkatan kekuatan sinyal ya, ada yang cukup signifikan, ada yang lebih dari 10%, ada juga 5-6%, seperti itu ya. Jadi alat yang saya beli, yang saya pakai kebetulan ini berfungsi ya, cukup lumayan lah ya, berfungsi cukup lumayan. Tapi saya tidak tahu untuk jangka panjang, atau mungkin kalau ada teman-teman yang kemudian pada saat dipasang kemudian tidak berfungsi, mungkin juga karena ada semacam kegagalan produksi, atau mungkin ada komponen yang rusak, atau mungkin soket konektornya kurang pakem ya. Jadi silakan dicek-cek saja lagi teman-teman, karena ini alatnya cukup kecil dan cukup murah. Jadi sementara itu reviewnya ya, terserah teman-teman, silakan mau mencoba membeli atau penasaran juga dengan saya. Apalagi kalau tempat teman-teman mungkin sinyalnya cukup lemah ya, di bawah 80 atau 70%. Kalau di saya memang sinyal awalnya di atas 80% semua, bahkan rata-rata juga 90% ya. Oke, terserah teman-teman untuk kemudian menilai hasil review saya ini. Demikian review saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan terima kasih.